Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun Anda berada, khususnya kelompok-kelompok tani binaan HTNM dan Kokama. Perkenalkan, nama saya Sukamto. Saya adalah salah satu pengurus HTNM Himpunan Tani Ngudi Makmur di Karanganyar. Hari ini saya akan melakukan kegiatan yang namanya praktek sekolah lapang singkong, di mana banyak petani yang selama ini sudah menanam singkong tetapi belum tahu bagaimana caranya menanam singkong yang baik. Di dalam kegiatan HTNM dan Kokama ada yang namanya sekolah lapang singkong. Untuk itu hari ini saya akan mempraktekkan beberapa tahapan yang tentunya tahapan itu nanti mulai dari awal sampai nanti insya Allah akan kita lakukan sampai akhir panen nanti dengan beberapa tahap. Harapannya nanti petani singkong di wilayah 4J maupun seluruh Indonesia bisa mengaplikasikan apa yang menjadi contoh kami, sehingga harapannya hasil pertanian khususnya singkong itu bisa meningkat. Demikian sahabat tani dimanapun Anda berada. Untuk itu tahapan pertama yang harus kita lakukan untuk menanam singkong adalah pertama kita membersihkan lahan dulu. Nah, contohnya seperti ini, ada ranting, ada batu-batu, nah, seperti ini. Semua kita bersihkan dulu, kita singkirkan di suatu tempat, misalkan jadikan satu atau dua itu, silahkan. Ini semua kita bersihkan sampai bersih. Nah, kalau yang budidayanya secara luas banyak, itu langsung setelah dibersihkan bisa di traktor ya. Tapi karena kami cuma akan memberikan contoh sedikit tentang budidaya, maka kami akan melakukan secara mencangkul. Silakan diikuti. Pertama, setelah kita bersihkan tadi sudah selesai ya. Setelah kita bersihkan di depan kita ini, seperti ini kita singkirkan, lalu kita cangkulan pertama, karena ini lahan pertama, jadi proses pertama ini adalah dicangkul selebar 1 meter. Cangkulan pertama seperti ini, cangkul lebarnya 1 meter, dan untuk jarak antar bulutan nanti kita bulut semacam kita membuat bulutan cabai, tetapi kita tidak usah karena ini singkong ya. Kita cangkul seperti ini selebar 1 meter. Setelah sudah sekira-kira sudah, ini sebagai contoh, nanti kita lanjutkan tutorialnya. Ini setelah sudah kita cangkul pertama, lalu kita beri pemupukan Bapak Ibu. Beri pemupukan. Yang pertama adalah dilakukan pemupukan dengan pupuk padat, pupuk kandang. Ini pupuk pohe kambing yang sudah kami fermentasi, ini mawur gitu. Dengan perbandingan 1 meter persegi antara 1 sampai 2 kilo ya. Seperti ini. Banyak pupuk nggak apa-apa karena ini kan pupuk organik, jadi semakin banyak semakin bagus untuk tanaman. Cuma untuk aplikasinya ya minimal 1 meter persegi 1 kilo, bisa 2 kilo, baiknya memang rata-rata 2 kilo untuk penanaman sistem organik ini. Ditebalkan ini karena perkiraan dan tidak ada salahnya, karena pupuk organik itu semakin lama semakin bagus untuk tanaman.
pakai alat bantu sebetulnya, pakai ember atau apa. Nah, ini tadi kena air hujan jadi agak kayak. Nah, kita anggap rata dan cukup seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah pemberian dolomit, Bapak Ibu. Nah, untuk pupuk kandang sendiri ini harus difermentasi ya, supaya apa? Supaya fermentasi itu pertama, bila ada virus, itu virusnya bisa mati. Bila ada jamur-jamur yang sifatnya negatif, yang bisa mengganggu tanaman, itu juga bisa mati. Dan juga akan mengurangi bibit rumput yang ada di dalam. Bibit rumput itu akan berkurang untuk tumbuhnya. Nah, ini proses selanjutnya setelah kita berikan pupuk kandang, seram rata, lalu kita kasih dolomit. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Fungsinya untuk menetralkan keasaman, untuk meningkatkan pH tanah, juga untuk mengurangi tumbuhnya jamur juga yang merugikan. Sangat baik sekali dan disarankan untuk memakai dolomit cukupnya saja, tidak terlalu banyak seperti ini. Nah, rata ya, rata seperti ini. Oke, ini proses olah lahan. Nah, setelah juga pupuk dan dolomit, maka kita timbun kembali, teman-teman. Kita timbun kembali seperti ini. Sampai membentuk sebuah bulutan. Kita ambilkan tanah kiri kanan kita. Ini. Proses selanjutnya adalah menutup kembali bulutan yang sudah diberikan dolomit, yang sudah dikasih pupuk kandang. Ini lebar bulutan sekitar 1 meter dengan ketinggian sekitar 30 cm. Kenapa harus 1 meter lebarnya? Karena nanti kita akan menanam singkong di tengah-tengah. Harapannya singkong itu nanti kalau panjangnya lebih dari 40 cm ini nanti akan muncul. Tapi kalau singkong sudah 50 cm itu sudah luar biasa panjangnya. Tapi ada juga singkong yang lebih dari itu. Makanya kita tutup dengan rata-rata 1 meter lebar bulutan, terus ketinggiannya 30, karena nanti benih yang akan kita tanam itu dengan kedalaman sekitar 15 cm, sehingga 15 cm itu masih ada sisa tanah ke bawah 15, itu masih aman. Tuh. Kita ambilkan. Kita usah rata belum. Intinya dolomit pupuk itu bisa ketutup dan saat kena hujan tidak larut. Inilah hasil setelah kita lakukan pertama membersihkan lahan, lahan pertama untuk dasar bedingan, lalu sudah kita kasih pupuk organik rata, kita kasih dolomit, terus kita sempurnakan. Inilah ya sampelnya, kurang lebih seperti ini, dengan ketinggian sekitar 30 cm, dengan bulutan lebar 1 meter,
Ini hasilnya. Nah, ini setelah olah lahan ini kita diamkan dulu. Nah, sambil kita persiapan benih, mungkin sekitar 3 hari. Nah, nanti bisa 3 sampai 5 hari atau maksimal seminggu bisa langsung kita tanam. Itu dulu sementara, nanti lanjut video selanjutnya. Terima kasih.